Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juniatul Anarlita, CGB Angkatan 9 Kabupaten Pati. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya yaitu Ibu Susila Ningsih dengan pengajar praktik saya yaitu Ibu Rahmawati Suwarman Putri dan saya sendiri Juniatul Anarlita. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yaitu 1. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nilai yang kedua yaitu reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. 3. Kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. 4. Berpihak pada murid, segala daya dan upaya dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan murid. 5. Inovatif, mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya dalam pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Bisa disaksikan pada layar selanjutnya. Nilai yang pertama yaitu mandiri. Sebagai seorang guru yang mandiri, saya harus mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik. Untuk siapa? Untuk lingkungan sekitar ataupun untuk diri saya sendiri, dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Nilai kemandirian ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai mandiri adalah yang pertama, saya mengikuti diklat, pelatihan, kemudian saya berupaya untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat satu sekolah, rekan sejawat beda sekolah satu gugus. Kemudian saya juga berupaya untuk menularkan ilmu yang saya miliki kepada rekan yang setelah mengikuti pendidikan profesi guru. Nilai kedua yang harus saya miliki adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepentasnya saya punya pola pikir yang terbuka dan berupaya untuk mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai. Reflektif yang saya lakukan bertujuan supaya saya bisa melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mampu mengevaluasi apa yang sudah baik dan perlu dikembangkan dalam pembelajaran. Nah, kegiatan apa saja yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai reflektif? Yang pertama, saya meminta evaluasi dari rekan sejawat terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang kedua, saya meminta evaluasi dari kepala sekolah terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, tidak kalah penting, reflektif dari siswa akan saya minta untuk pembelajaran yang lebih baik. Nilai yang ketiga yang harus saya miliki yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus mempunyai kompetensi sosial, saya akan berusaha membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan siapa? Dengan orang tua peserta didik, dengan komite sekolah, dengan organisasi di lingkungan sekolah, dan dengan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Kolaborasi dengan teman sejawat juga sangat penting dilakukan. Nah, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai kolaboratif. Yang pertama, kolaborasi dengan teman sejawat yang ada dalam satu sekolah. Yang kedua, kolaborasi dengan pemerintah desa tentang penyelenggaraan karnaval budaya yang kaitannya dengan wuri-wuri budaya setempat.
ketiga, kolaborasi dengan kepolisian setempat terkait edukasi terhadap anak-anak. Yang keempat, kolaborasi dengan teman sejawat juga terkait dengan pelaksanaan lomba-lomba. Kelima, kolaborasi dengan orang tua atau wali murid terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Keenam, kolaborasi dengan koperasi atau bank tentang penyelenggaraan perbankan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, kolaborasi dengan dinas pendidikan, kolaborasi dengan korwil setempat terkait program-program yang akan sekolah jalankan. Nilai yang keempat yaitu berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik yang berperan sebagai among pelajar, saya berupaya sebagai fasilitator yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada siswa, mengutamakan kepentingan murid, dan berpihak pada murid. Berikut adalah kegiatan yang sudah dilakukan secara berkelanjutan terkait nilai berpihak pada murid. Yang pertama, murid diajak membuat alat peraga yang nyata. Yang kedua, murid difasilitasi sesuai dengan minat dan bakatnya, yaitu ada yang suka dengan fasilitasi dengan bakatnya. Yang ketiga, pemfasilitasan apabila ada murid yang suka dengan menari atau tarian. Murid diajak pembelajaran sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu membuat batik infografik. Yang kelima, pembelajaran berpihak pada murid terkait dengan literasi. Murid diberi kebebasan melakukan literasi di awal pembelajaran sesuai yang mereka senangi. Yang keenam, murid membuat bahan bacaan sendiri berupa Yang ketujuh, murid melakukan sendiri pembelajaran dengan membuat stempel. Yang kedelapan, guru menyediakan atau memfasilitasi alat peraga media pembelajaran yang bisa digunakan. Nilai yang harus dimiliki yang kelima yaitu inovatif. Nilai inovatif di sini berarti saya harus senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, diperlukanlah jiwa inovatif dari seorang guru. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan penyelesaian masalah yang mungkin tidak biasa namun tepat guna. Seorang guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif ini mampu menggunakan nilai reflektifnya dalam mengevaluasi sebuah proses atau permasalahan dan mencari gagasan-gagasan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan terkait dengan nilai inovatif adalah yang pertama, ketika ada permasalahan dengan corona, saya berupaya memfasilitasi anak dengan pembelajaran daring. Ketika kurikulum merdeka dimulai, yang kedua, saya berupaya untuk memfasilitasi anak dengan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alamnya, yaitu banyak pohon siwalan di wilayah sekitar sekolah. Yang ketiga, saya mengajak anak-anak untuk melakukan kunjungan seniman terkait motivasi anak terhadap seni. Yang keempat, saya dengan melakukan inovasi memberikan diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah. Yang kelima, saya mencoba membuat evaluasi menggunakan Mentimeter. Yang keenam, saya membuat literasi digital yang bisa diakses dimanapun dan kapan.
Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.